Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita bertatap muka lagi, yaitu di pertemuan kedua. Tetap ya, langsung sendiri saya Ampu perkenalkan. Nama saya Muhammad Nasrullah, bisa dipanggil Pak Nasrul ya. Langsung kita menuju bab yang kedua, yaitu hidup dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Ya, jujur dalam bahasa Arab disebut juga sidik, ya, yang berarti benar. Jujur artinya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Jadi harus sesuai. Jujur artinya, saya ulangi lagi, kesesuaian antara hati, ya, perkataan dan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar setiap manusia memiliki sifat terpuji tersebut. Ya. Allah sudah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ya, yang artinya, dan janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian sembunyikan yang hak itu, ya, jangan kalian sembunyikan yang hak itu sendiri, sedangkan kalian itu tahu. Ya, jadi dalam ayat ini kalian harus menyampaikan sesuatu yang benar walaupun itu pahit. Dan jika kalian mengetahui apapun, ya, maka sampaikanlah, jangan kalian sembunyi apabila kalian tahu. Dan apabila kalian tahu, harus kalian gunakan. Ya, misalnya habis diterangkan oleh Bapak Ibu guru tentang berwudu, misalnya, harus dilaksanakan karena kalian sudah tahu. Beda lagi kalau kalian belum tahu, tidak melaksanakan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kalian sudah diberitahu, harus dilaksanakan. Ya. Jujur merupakan induk dari semua perilaku terpuji, ya. Jadi bisa kita apa ya? Kasih tanda bahwa orang yang jujur itu pasti akhlaknya baik, perilakunya terpuji. Seperti itu ya. Ada 3 bentuk kejujuran yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yaitu kejujuran lisannya, ya, kejujuran niatnya, dan kejujuran kemauannya, serta kejujuran tekad dan amal perbuatan. Seperti itu. Ya. Perilaku jujur harus kita terapkan kapan saja dan di mana saja, ya. Sebab perilaku tersebut mendatangkan banyak sekali hikmah-hikmah, ya, yang dapat kita ambil. Yang pertama, tidak merasa terbebani, selalu santai, ya. Timbulnya rasa percaya diri, pede, memperoleh kepercayaan dari orang lain. Barang siapa yang jujur, perilakunya akan baik dan dipercaya orang banyak. Mendapatkan pahala dari Allah, memperoleh ketenangan batin dan pikiran, memiliki banyak teman, dan timbulnya sikap keberanian jujur, ya. Adapun contoh-contoh perilaku jujur di setiap kehidupan sehari-hari, ya. Ketika kalian di sekolah, ya, penerapan jujurnya itu apa saja, ya. Tidak berbohong kepada orang tua, misalnya pamit ke sekolah, ya pamit berangkat, ya. Mengakui kesalahan kepada orang tua, misalnya dihukum oleh Bapak Ibu guru, ya, harus mengakui kesalahannya. Minta izin jika ketika keluar kelas ataupun pamit ke kamar mandi, izin ke Bapak Ibu gurunya, seperti itu. Jujur di sekolah
bertanya apabila tidak paham kepada bapak ibu guru, ya itu salah satu jujur yang di sekolah. Selanjutnya yaitu jujur di masyarakat, yaitu mengembalikan barang ketika bukan haknya atau bukan miliknya, seperti itu. Ya. Selanjutnya yaitu mari kita berperilaku amanah. Apa sih amanah itu? Amanah secara bahasa bermakna al-wafa, ya, yang berarti memenuhi, dan wadiah, ya, yang berarti titipan. Amanah artinya menyampaikan hak, ya, apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu lebih dari haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harta, benda, maupun jasa. Nah, seperti itu. Di dalam surat Al-Anfal ayat 27 Allah sudah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunu Allah war rasul. لا تحونوا الله ورسوله ولا تحونوا أماناتكم وأنتم لا تعلمون. Artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, ya. Dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sehingga sedang kamu mengetahui. Jadi, ya, kita tidak boleh berkhianat kepada perintah Allah dan larangan Allah, dan yang sudah ada di As-Sunnah dan Al-Quran, ya. Kita harus melaksanakan itu semua, karena di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah pedoman umat muslim. Dan apabila ketika kalian sudah diberi amanah, ya, maka sampaikanlah, ya. Jangan dikurangi ataupun jangan dilebih-lebihkan, ya, seperti itu. Amanah terhadap Allah tentunya, ya, misalnya menunaikan zakat, ya, harus berperilaku menunaikan zakat dan menjauhi perilaku tercela. Amanah terhadap semua manusia, misalnya dititipi pesan atau barang, maka harus kita sampaikan kepada yang berhak, yang dititipi pesan, ya, seperti itu. Hikmah, ya, berperilaku amanah, yaitu senantiasa percaya diri, memperoleh simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan, memperoleh kemudahan dari Allah SWT, tergolong orang yang bertakwa, dan memperoleh kesuksesan hidup. Oke. Selanjutnya yaitu mari berperilaku istiqomah, ya. Istiqomah adalah sikap dan perilaku teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman, sekalipun menghadapi berbagai macam rintangan dan godaan, ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat Al-Ahqaf, ya, ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap beristiqomah, tidak ada rasa khawatir kepada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia beristiqomah, maka di dalam hatinya tidak ada rasa susah dan sedih hati, ya. Dan istiqomah
banyak sekali resikonya. Istiqomah hati, senantiasa teguh dalam mempertahankan kesucian iman dengan menjaga kesucian hati daripada sifat syirik, menjauhi sifat-sifat buruk seperti riya, ya, dan menyuburkan hati dengan sifat terpuji terutama ikhlas. Yang kedua itu istiqomah lisan, yaitu memelihara lisan, tutur kata dari kata-kata yang baik, ya, dan tidak berpura-pura, ya, dan tidak membolak-balikan fakta apa yang terjadi. Terus selanjutnya itu istiqomah perbuatan, ya, yaitu tekun dalam segala hal, ya, utun, ulet, ya, dalam melakukan apa saja, ya, untuk mencapai ridho Allah, ya, untuk mencapai maqam kesukaan Allah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.